Oke, Mas Panji, selamat pagi Mas Panji. Kita mulai. Ya. Jadi kita awali dari presentasi hasil penelitian kami tentang aktivisme dan partisipasi mahasiswa pasca reformasi. Ini kajian awal. Penelitinya Mas Faisal, Faisal Aminuddin dan saya. Dan pendanaan dari seluruh penelitian ini berasal dari kampus, dari universitas sendiri. Jadi kami tidak didanai oleh pihak luar. Kami melakukan riset itu berbasis pendekatan risetnya kuantitatif. Datanya dikumpulkan melalui kuesioner digital yang kami bagikan melalui WhatsApp ke mahasiswa, ke jaringan-jaringan mahasiswa. Populasinya adalah mahasiswa FISIP aktif minimal semester 3 di seluruh Indonesia, jadi bukan maba begitu. Jumlah responden 497. Area risetnya adalah kami memilih universitas yang ada FISIP-nya. Jadi area riset kami ada di FISIP di universitas seluruh Indonesia. Kami membayangkan bahwa yang paham persoalan politik dan dinamika politik itu adalah mahasiswa FISIP. Dan periode survei kami mulai 1 Agustus sampai 30 September, 2 bulan begitu. Ini sebaran sampelnya. Kami mencoba melihat dari Jawa dan luar Jawa, kami klasifikasikan begitu, dan dari luar Jawa ini sekitar 20%. Yang 80% ini tersebar di Jawa, di kampus-kampus di Jawa. Kemudian lingkungan tempat tinggal SMA, sebanyak 52 responden ketika SMA mereka hidup di perumahan umum, dan kemudian 25 responden hidup di perkampungan padat. Sedangkan lokasi tempat tinggal responden saat ini adalah di 32% ada di desa kecamatan, dan sedangkan 27% hidup di kota provinsi. Latar belakang ekonomi keluarga, 43 responden berasal dari keluarga biasa atau rakyat kebanyakan, sedangkan 33 responden berlatar belakang dari keluarga pegawai biasa. Sisanya menyebar, ada yang hanya 1% yang dari keturunan bangsawan atau ningrat. Kemudian latar belakang keluarga pebisnis dan pengusaha kaya itu persentasenya kecil, sebagian besar adalah mahasiswa dari kalangan masyarakat biasa. Afiliasi ideologi, 18 responden itu menyatakan afiliasi ideologi secara politis adalah demokratis. Kemudian 17% merasa memiliki gaya hidup modernis begitu, sedangkan 16% menyatakan afiliasi ideologinya secara keagamaan moderat. Sisanya menyebar gaya hidup tradisionalis, konservatif, sosialis itu cuma 5%, secara keagamaan fanatik itu juga 5%. Kemudian tingkat pendalaman mata kuliah. Nah, ini untuk mata kuliah kami melihat dari 6 mata kuliah, yakni pengantar ilmu politik atau ilmu sosial, kemudian ada filsafat ilmu, kemudian kewarganegaraan, ilmu sosial dasar, etika sosial dan politik, dan kemudian sejarah sistem politik. Dari ke-6 mata kuliah ini, 5 mata kuliah itu presentasinya di atas 50% yang mereka mengaku mendalami. Hanya filsafat ilmu yang presentasinya di bawah 50%, 43% begitu yang mendalami, yang kurang mendalami 45%. Tapi secara umum dari 6 mata kuliah ini 50% lebih mereka mengaku mendalami. Ini tingkat kesetujuan terhadap isu-isu publik. Jadi isu yang pertama adalah soal kesetaraan, bagaimana semua warga negara harus sama derajatnya di hadapan hukum. Ini sangat setuju, 79,3%. Kemudian yang kedua adalah pemisahan antara negara dan agama. Persentase paling tinggi ini kurang setuju, 30,8%. Dan kemudian agama menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka setuju 83%. Setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya, 82% sangat setuju. Yang kelima adalah negara melindungi segenap pemeluk agama dan kepercayaan, 75,9% mereka sangat setuju. Yang keenam adalah warga negara berhak menentukan agama kepercayaan, bahkan tidak mempercayai Tuhan dan tidak beragama ateis,
51,9% menyatakan sangat setuju. Kemudian yang ketujuh adalah kebebasan warga negara untuk menentukan orientasi seksual dan gender. Ini persentasenya cenderung ke sangat setuju dan setuju, persentasenya tidak terlalu signifikan selisihnya, 35,8 sangat setuju dan 35,6% setuju. Yang kedelapan adalah kebebasan berbicara, berorganisasi, dan menyampaikan pendapat harus dilindungi. 72,8% mereka sangat setuju. Kemudian kebijakan publik harus diambil secara demokratis, 70% mereka sangat setuju. Keistimewaan pejabat pemerintah harus dibatasi, 57,5% sangat setuju. Kemudian yang ke-11 adalah dunia bisnis dan korporasi yang mengendalikan negara, 43,3% kurang setuju. Kemudian otoritas keagamaan mencampuri otoritas publik, 39,0% itu kurang setuju. Penegakan hukum telah berjalan baik, 45,9% kurang setuju. Kemudian yang ke-14 adalah media massa yang partisan, 51,9% mereka setuju. Dan kemudian yang terakhir, kontrol masyarakat sipil yang kuat, 47,3% mereka setuju. Nah, ini soal keterlibatan mereka di dalam organisasi mahasiswa. Dari keseluruhan responden, 77% menyatakan mereka terlibat dalam organisasi mahasiswa, sedangkan yang tidak terlibat 23%. Untuk alasan mereka yang 23% tidak aktif berorganisasi itu, sebagian besar di antara mereka menyatakan punya alasan yang lain. Tetapi kalau kita lihat presentasi yang lain, 17% mereka menyatakan tidak tertarik, 12% menyatakan harus bekerja mencari uang untuk kuliah, dan 12% menganggap berorganisasi itu mengurangi waktu belajar. Nah, dari 77% ini kita coba melihat apa jenis organisasi yang diikuti. 73% mereka lebih banyak mengikuti organisasi internal kampus, BEM, HIMA, BLM, Badan Legislatif Mahasiswa, sedangkan 43% mereka menyatakan ikut organisasi ekstra kampus, dan sisanya ke organisasi keagamaan, hobi, musik, kemudian organisasi intelektual, pers mahasiswa, penalaran atau pers kampus begitu, 14% organisasi kedaraan, dan 10% yang lain. Ini soal partisipasi dalam organisasi. Dari 77% itu kami juga bertanya jika terlibat aktif sebagai pengurus atau anggota organisasi kampus, bagaimana posisi mereka terhadap hal-hal berikut. Yang pertama adalah soal sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pengelolaan akademik dan keuangan universitas. 51% menyatakan setuju, 43% menyatakan sangat setuju. Yang kedua adalah memperjuangkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial di kampus, 55% menyatakan setuju. Dan yang ketiga, memberikan advokasi dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, memilih orientasi seksual, dan bebas dari perundungan serta serangan seksual, 49% menyatakan sangat setuju. Yang keempat adalah belajar dan bereksperimen dengan struktur kekuasaan dan sistem birokrasi, 55% mereka menyatakan setuju. Dan yang kelima, memberikan advokasi dan pendampingan terhadap mahasiswa disabilitas, minoritas, termarginalkan, angkanya 52% sangat setuju. Yang keenam adalah membantu menyediakan akses terhadap fasilitas belajar, berkreasi, dan penyediaan kebutuhan makanan, tempat tinggal, dan aspek kesehatan bagi mahasiswa yang lain, 48% setuju. Dan yang ketujuh, kami coba melihat soal respon mereka ketika kita tanya, kalau ini yang 1 sampai 6 ini lebih pada sikap-sikap yang aktif. Yang ketujuh ini adalah soal pasif dan hanya mengurusi hal-hal teknis administratif. 45% menyatakan kurang setuju. Selanjutnya, partisipasi dalam perdebatan publik. Ini kami bertanya dari responden kami, apakah mereka pernah berpartisipasi dalam perdebatan publik. 31% menyatakan iya, dan 69% menyatakan tidak pernah terlibat. Nah, dari 31% ketika kita tanya berpartisipasi dalam perdebatan publik soal hal-hal berikut,
Yang pertama adalah Anda selalu memantau media sosial melalui akun pribadi, 49% menyatakan sangat setuju. Yang kedua, Anda memiliki akun alter dan terlibat dalam diskusi publik di media sosial, 28% menyatakan kurang setuju, tapi yang setuju juga jumlahnya juga relatif tidak banyak selisihnya, 29% menyatakan setuju. Yang ketiga adalah banyak membaca dan mempelajari sebuah isu sebelum memberikan pendapat, 54% menyatakan sangat setuju. Yang keempat, membaca jurnal ilmiah sebelum melakukan diskusi dan terlibat dalam perdebatan, 49% menyatakan setuju. Yang kelima, hanya membaca dari grup WhatsApp atau media sosial dan langsung terlibat dalam perdebatan, 40% mengatakan kurang setuju. Yang keenam adalah Anda menggalang petisi untuk sebuah isu dan kasus tertentu, 41% menyatakan kurang setuju. Yang ketujuh, terlibat dalam demonstrasi jalanan, 42% menyatakan setuju. Yang kedelapan, melakukan boikot produk, 42% menyatakan kurang setuju. Yang kesembilan, menyerukan pemogokan umum, 40% menyatakan kurang setuju. Yang kesepuluh, menulis di blog, artikel di media massa, 37% menyatakan setuju. Ini dari 31% yang menyatakan mereka pernah berpartisipasi dalam perdebatan publik. Kemudian keterlibatan dalam politik elektoral, kami bertanya ke mereka apakah mereka pernah terlibat dalam politik elektoral. Hanya 27% menyatakan pernah dan tidak pernah sejumlah 73%. Dari 27% itu kita tanya jika terlibat dalam politik elektoral, bagaimana pendapat mereka mengenai hal berikut ini. Yang pertama adalah pemilu adalah salah satu-satunya mekanisme yang sah dari perebutan kekuasaan, 47% setuju. Yang kedua, memberikan suara dalam pemilu nasional presiden pilkada, 64% menyatakan sangat setuju. Yang ketiga, terlibat sebagai relawan atau simpatisan partai politik, 34% menyatakan kurang setuju. Yang keempat, terlibat dalam penggalangan dukungan dan kampanye pemilihan, 33% menyatakan kurang setuju. Yang kelima, terlibat sebagai spin doctor atau konsultan kepada kandidat, 40% juga menyatakan kurang setuju. Yang keenam, soal memberikan pengawasan dalam pemilihan, 45% setuju. Yang ketujuh, memberikan edukasi dan literasi politik kepada masyarakat luas, spektrumnya ke 44% setuju dan 44% sangat setuju. Yang ke-8, terlibat dalam gugatan konstitusional terkait hasil pemilihan, 40% menyatakan kurang setuju. Kemudian kami juga bertanya bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka. Pada aspek definisi diri secara ideologis, 37% responden menyatakan diri mereka liberal. Ini linier dengan pertanyaan di atas yang kita tanya terkait dengan kesetaraan, kebebasan. 29% menyatakan diri mereka sosialis dan 26% nasionalis. Hanya 5% yang menyatakan diri mereka konservatif. Sedangkan secara keyakinan 56% menyatakan diri mereka religius, 26% sekuler, 12% menyatakan tidak tahu, 4% menyatakan agnostik, dan 1% menyatakan ateis dan deistik. Ini juga 1% juga. Ateis, deistik 1%. Kemudian kami bertanya tentang pandangan mereka terhadap rezim politik. Kami memberi pertanyaan bagaimana pendapat atau pandangan mereka mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama, selama 10 tahun terakhir kehidupan sosial ekonomi mengalami perbaikan, 43% menyatakan kurang setuju. Kemudian yang kedua, selama 10 tahun terakhir kondisi keamanan semakin stabil, 49% menyatakan kurang setuju. Yang ketiga adalah penegakan hukum berjalan amburadul, 45% menyatakan setuju. Yang keempat, harmoni dan kerukunan warga masyarakat semakin baik, 49% menyatakan kurang setuju. Dan yang kelima, kehidupan politik makin demokratis, kebebasan berpendapat, berorganisasi, 47% menyatakan kurang setuju. Kemudian kita tanya penilaian terhadap kinerja publik selama 5 tahun terakhir. Yang pertama, kinerja sektor keuangan, 52% menyatakan baik. Kemudian yang kedua, kinerja DPR RI,
54% menyatakan kurang baik. Yang ketiga, kinerja DPRD provinsi dan kabupaten kota, 48% menyatakan kurang baik. Yang keempat, kinerja partai politik, 50% menyatakan kurang baik. Kinerja kepolisian, 40% menyatakan baik, tapi 36% juga menyatakan kurang baik. Yang keenam, kinerja kejaksaan, 44% menyatakan baik, yang kurang baik pun juga selisihnya nggak terlalu banyak, 40%. Yang ketujuh, kinerja kehakiman, 45% menyatakan kurang baik, 39% menyatakan baik. Kedelapan, kinerja pemerintahan pusat, 43% menyatakan baik, tapi yang menyatakan kurang baik juga 41%, selisihnya cuma 2%. Yang kesembilan adalah kinerja pemerintahan daerah, 46% menyatakan baik, yang menyatakan kurang baik sejumlah 41%. Kemudian kami bertanya sektor yang perlu diperbaiki, 27 responden menyatakan sektor pembuatan kebijakan perlu diperbaiki. Kemudian sektor keuangan publik 20% yang sektor yang perlu diperbaiki, kemudian sektor sosial 19%, sektor pertahanan 11%, dan hanya 9% menyatakan sektor keagamaan. Jadi yang paling jadi perhatian adalah pada sektor pembuatan kebijakan dan sektor keuangan publik. Selanjutnya kami juga bertanya bagaimana pandangan mereka tentang gerakan mahasiswa. Yang pertama, kami bertanya apakah gerakan mahasiswa penting sebagai mekanisme perubahan sosial dan check and balances. 53% menyatakan sangat setuju. Kemudian kami bertanya juga gerakan mahasiswa hanya penting di level lokal, 58% menyatakan kurang setuju. Yang ketiga, gerakan mahasiswa tidak lebih penting daripada gerakan buruh, gerakan lain seperti gerakan buruh atau gerakan dari NGO, 50% menyatakan kurang setuju. Yang keempat, gerakan mahasiswa tidak terlalu penting dan tidak populer, 50% menyatakan tidak setuju. Dari data-data kami bisa melihat bahwa mayoritas mahasiswa berada dalam sikap yang setuju terhadap kesetaraan, kebebasan beragama, berkeyakinan, perlindungan warga negara terhadap agama dan kepercayaan, kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, serta menyampaikan pendapat. Kemudian mahasiswa juga menyatakan ketidaksetujuannya pada isu-isu yang berkenaan dengan pengendalian negara terhadap dunia bisnis dan korporasi. Kemudian orientasi keagamaan yang mencampuri urusan publik dan penegakan hukum yang berjalan saat ini dianggap tidak berjalan baik. Selanjutnya, sebagian besar responden dalam penelitian ini terlibat aktif dalam berorganisasi dengan jenis organisasi yang banyak diikuti adalah organisasi internal mahasiswa, kemudian organisasi mahasiswa ekstra kampus. Yang keempat, mahasiswa berada pada spektrum setuju dan sangat setuju terhadap sikap kritis, kesediaan dalam advokasi dan nilai-nilai ideal, seperti kritis terhadap kebijakan kampus, advokasi terhadap mahasiswa disabilitas, minoritas, termarginalkan, advokasi terhadap isu-isu kebebasan, bahkan mereka menyatakan ketidaksetujuan pada sikap pasif dan sekedar mengurusi hal-hal teknis administratif. Selanjutnya, mahasiswa merupakan pengguna aktif media sosial, namun sebagian yang setuju menggunakan akun alter dan terlibat dalam diskusi publik di media sosial itu juga cukup tinggi ya, di samping juga yang tidak setuju menggunakan akun alter dalam diskusi di media sosial. Sebagian besar mahasiswa masih mau membaca dan mempelajari sebuah isu sebelum memberikan pendapat, bahkan bersedia membaca jurnal ilmiah sebelum melakukan diskusi dalam perdebatan. Petisi jadi instrumen, tetapi ini perlu kami ralat, Mas Panji. Jadi mereka menolak petisi sebenarnya, juga masih setuju, tapi masih setuju terlibat dalam demonstrasi jalanan. Ini kami ada kesalahan di sini. Kemudian sebagian besar tidak setuju melakukan boikot produk serta menyuarakan pemogokan umum. Kemudian sikap mahasiswa setuju bahwa pemilu adalah mekanisme sah dari perebutan kekuasaan, kesediaan memberikan suara dalam pemilu, terlibat dalam memberikan pengawasan dalam pemilu, serta memberikan edukasi dan literasi politik kepada masyarakat. Kemudian mahasiswa yang bersikap tidak setuju terlibat dalam politik praktis dalam pemilu, seperti
seperti sebagai relawan atau simpatisan partai begitu, mereka menyatakan ketidaktertarikannya mungkin ya. Kemudian terlibat dalam penggalangan dukungan dan kampanye pemilu, menjadi spin doctor atau konsultan politik serta terlibat dalam gugatan konstitusional. Ini berarti dalam partisipasi dalam politik elektoral itu mereka cenderung tidak setuju sebagai tim ses atau kemudian ikut mobilisasi dalam dukungan pemilu atau kemudian juga terlibat dalam spin doctor melalui media sosial atau mekanisme yang lain atau bahkan terlibat dalam gugatan konstitusional, mereka mungkin tidak cukup tertarik di situ. Terkait rezim politik, selama 10 tahun terakhir mahasiswa menilai tidak banyak perbaikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, stabilitas keamanan, harmoni dan kerukunan, serta kehidupan politik demokratis. Bahkan mahasiswa juga menilai penegakan hukum berjalan amburadul. Kinerja eksekutif, sektor keuangan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung dinilai baik, sedangkan kinerja legislatif, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota dinilai kurang baik, termasuk partai politik juga dinilai kurang berkinerja baik, sedangkan sektor institusi penegakan hukum, kepolisian dan kejaksaan dinilai baik, sedangkan kehakiman dinilai berkinerja kurang baik. Mahasiswa menilai sektor pembuatan kebijakan adalah sektor yang perlu diperbaiki, kemudian sektor keuangan dan sektor sosial. Terkait dengan gerakan mahasiswa, mahasiswa masih setuju dan yakin bahwa gerakan mahasiswa masih penting sebagai mekanisme perubahan sosial dan mekanisme check and balances, dan mereka juga kurang setuju bahwa gerakan mahasiswa hanya penting di level lokal atau tidak lebih penting daripada gerakan lain seperti gerakan buruh atau gerakan-gerakan NGO. Dan kemudian mahasiswa menyatakan ketidaksetujuannya jika gerakan mahasiswa tidak penting dan tidak populer. Ini berarti mahasiswa juga masih melihat bahwa gerakan mahasiswa itu ya masih jadi mekanisme perubahan sosial yang penting saat ini. Itu paparan data yang telah kami kumpulkan, Mas Panji. Silakan mungkin dari Mas Faisal dulu atau Mas Panji langsung. Panji dulu aja. Oke, silakan Mas Panji. Baik, makasih Mas Fajar dan Mas Faisal atas undangannya. Sebenarnya sih nggak ada yang istimewa dari saya ya. Saya coba baca hasil riset awal, kajian awal dari Mas Fajar, dan sebetulnya deskripsi terakhir itu juga yang saya temukan ya dari data-data yang dikemukakan oleh Mas Fajar. Mungkin ada beberapa highlight yang menurut saya bisa kita diskusikan lebih lanjut, termasuk dari data-data yang ada, bagaimana kemudian riset ini bisa punya lebih bunyi gitu ya dalam konteks apakah ini nanti dikembangkan menjadi sebuah produk riset dalam bentuk artikel atau apapun gitu. Saya izin share screen, ada beberapa poin yang mungkin ingin saya sampaikan. Sebetulnya nggak jauh berbeda dengan yang disampaikan Mas Fajar tadi, cuman mungkin ada beberapa penekanan dari data-data yang didapatkan itu, ternyata kita bisa lihat ya beberapa poin yang menurut saya cukup menarik. Apa kelihatan ya Mas Fajar ya? Udah kelihatan Mas. Kelihatan ya, oke. Nah, yang pertama dari latar belakang sosial yang dikemukakan Mas Fajar tadi, sekian ratus responden yang tersebar di beberapa universitas di Indonesia gitu ya, baik di Jawa maupun luar Jawa. Kita bisa petakan kan latar belakang sosialnya kurang lebih ada tiga kategori yang cukup menarik ya. Pertama, mereka menjadi representasi masyarakat urban atau semi urban karena berdasarkan tempat tinggal ketika SMA mungkin sebagian mereka ada di kota kecamatan, kota kabupaten gitu ya, dan hanya sebagian kecil yang tinggal di kota-kota metropolis dan daerah-daerah terpencil gitu ya. Kemudian dari sisi ekonomi juga menarik karena di sini dari pemaparan tadi datanya Mas Fajar dan Mas Faisal itu, ekonomi respondennya lebih banyak didominasi oleh kalangan menengah bawah ya, tadi mengidentifikasi sebagai rakyat kebanyakan atau bagian dari pegawai ya. Dan yang terakhir yang juga cukup menarik, mereka merepresentasikan ideologi yang kurang lebih moderat dan modern gitu ya.
mengidentifikasi sebagai moderat, mengidentifikasi sebagai modern, dan apa, kurang lebih sejalan dengan nilai-nilai demokrasi lah kurang lebih ya. Nah, itu 3 kategori dari di sisi latar belakang. Nah, kalau ngomongin orientasi yang pertama ya tentang isu publik, memang ada beberapa poin yang cukup menarik di sini terhadap isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi ya. Mereka kayaknya menekankan betul pentingnya demokrasi gitu ya, pentingnya demokrasi, kebebasan berbicara, kesetaraan politik ya. Artinya di sisi ini kita bisa melihat pandangan mereka terhadap orientasi isu publik itu lebih bisa dikategorikan sebagai pandangan yang liberal ya. Tetapi ketika ngomongin misalnya soal agama, ini menarik karena mereka melihat juga apa namanya, peranan agama itu penting gitu ya. Peranan agama penting, bahkan negara harus melindungi urusan beragama, dan ketika ditanyakan soal pemisahan antara agama dan negara, mereka terbelah tuh. Jadi ini satu temuan yang menurut saya cukup menarik kalau kita diskusikan lebih lanjut, sehingga dari konteks orientasi isu publik ini saya ngelihat 3 kecenderungan ya dari data statistik yang disampaikan tadi. Yang pertama, ada inkonsistensi ya terkait dengan nilai liberalisme dengan konservatisme, khususnya dalam konteks agama ya. Satu sisi mereka punya pandangan-pandangan yang cukup liberal di dalam mengkonfirmasi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan misalnya, tapi di sisi lain mereka masih menekankan pentingnya agama misalnya ya, pentingnya tidak dibolehkannya dipisahkan agama dari negara. Nah, ini kan berarti walaupun pandangan itu 50-50 ya, terbelah gitu ya, tapi menunjukkan ada konteks ini gitu loh. Kemudian juga dalam konteks pengelolaan negara juga ada keterbelahan saya nilai antara pandangan yang liberal, yang menempatkan negara itu harus sedikit campur tangan di dalam perekonomian, dan pandangan-pandangan yang statisme gitu ya, melihat negara itu harus kuat peranannya di dalam ekonomi. Tetapi dalam konteks ketika pertanyaan itu diarahkan ke isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi, kebebasan, kesetaraan, kayaknya cukup konsisten mereka melihat pentingnya nilai-nilai dan institusi demokrasi dan negara hukum gitu. Nah, kemudian dari konteks partisipasi dalam organisasi juga kita bisa melihat beberapa poin penting mereka melihat tentang demokratisasi di kampus itu menjadi hal yang krusial gitu ya. Kemudian penghormatan nilai minoritas ya, mereka harus berperan aktif di dalam organisasi ya. Jadi partisipasi dalam organisasi saya lihat cenderung positif di dalam menilai pentingnya penegakan prinsip-prinsip demokrasi di dalam kampus misalnya ya. Nah, jadi ada 3 poin. Pertama, mereka memandang penting sikap aktif dan kritis ya, baik itu terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kampus atau mungkin di luar kampus gitu ya. Kemudian nilai demokrasi yang dianut juga cukup kuat ya, dan mereka memandang penting juga berlatih di dalam konteks organisasi misalnya ya, memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan. Jadi ada pandangan dari mereka itu bahwa terlibat di dalam kegiatan politik walaupun dalam skup kecil di kampus itu sangatlah penting gitu. Kemudian dalam konteks perdebatan publik juga kita bisa melihat 3 kategori dan karakter yang cukup menonjol, yaitu mereka aktif di media sosial, kemudian mereka juga menganggap penting pencarian informasi sebelum melakukan opini, baik itu melalui artikel jurnal misalnya ya, ataupun melalui informasi-informasi yang tersedia di media sosial ya. Ini juga cukup menarik perkembangan ini, dan bentuk partisipasi yang cukup masih dianggap penting bagi mereka, tadi Mas Fajar juga sampaikan, itu ternyata masih dalam bentuk yang konvensional, yaitu dalam bentuk demonstrasi gitu ya. Dan dalam konteks politik elektoral juga ada beberapa poin yang cukup menarik ya. Mereka melihat bahwa pemilu tentu satu-satunya mekanisme yang demokratis, kemudian mereka juga menyetujui untuk aktif di dalam proses pemilu. Cuman ketika ditanya soal
involvement ataupun keterlibatan langsung di dalam politik praktis gitu ya, mereka masih terbelah ya antara setuju dan tidak setuju. Tetapi juga di sisi lain mereka menilai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh mahasiswa gitu ya, atau pendidikan politik, literasi politik itu sangatlah penting. Sehingga dari poin keterlibatan dalam politik elektoral itu saya menangkap satu fenomena yang cukup menarik, yaitu masih kuatnya sentimen anti partai gitu ya, dan anti politik praktis, sekaligus sekalipun memberi penilaian akan pentingnya citizenship. Nah, ini saya kira satu diskusi yang secara kualitatif mungkin bisa lebih dikembangkan ya, mengapa sikap apa namanya anti partai ataupun sikap skeptis terhadap partai politik dan politik praktis itu masih tetap kuat di kalangan mahasiswa. Kita tahu dalam riset-riset tentang partai politik memang party ID di Indonesia itu sangatlah lemah gitu ya. Tetapi mungkin ini akan spesifik ngomongin mahasiswa, apakah memang ini sebuah produk dari, kalau dulu kan memang sentimen anti partai itu diproduksi oleh negara, disebarkan ke masyarakat. Tapi sekarang ketika negara tidak lagi mempromosikan sentimen anti partai, mengapa sentimen anti partai itu masih sangat kuat, bahkan di kalangan terpelajar sekalipun gitu ya. Apakah ini berkaitan dengan misalnya kinerja dari partai politiknya yang tidak baik misalnya, atau memang secara mendasar ketidakpercayaan terhadap institusi politik, dalam hal ini partai itu sesuatu yang sudah melekat di dalam penilaian publik ya. Dalam hal ini kita ngomongin mahasiswa gitu. Nah, ideologinya bervariasi ya. Tadi ada liberal, nasionalis, sosialis, tapi juga cukup menarik bahwa sebagian besar dari responden mengidentifikasi diri mereka sebagai religius gitu ya. Hanya 26% yang mengidentifikasi sebagai sekuler gitu. Nah, dalam konteks pandangan atas rejim juga ada beberapa poin yang menarik ya. Tadi Mas Fajar menyampaikan pandangan atas lemahnya penegakan hukum ini yang paling kelihatan ya. Ada sekitar 80% yang menilai bahwa penegakan hukum di kita masih belum terlalu kuat gitu ya. Dan ada beberapa perspektif yang cukup terbelah ya terkait dengan keberhasilan ekonomi, penanganan di sektor keamanan, dan juga terkait penilaian terkait dengan harmoni masyarakat dan relatif kuatnya pandangan atas penurunan kualitas demokrasi. Ada sekitar 65% responden yang menilai bahwa kualitas demokrasi di Indonesia itu mengalami penurunan kualitas. Nah, dari sektor kinerja saya kira sudah cukup jelas datanya. Memang kinerja kelembagaan kita sebagian besar sih terbelah ya, tetapi misalnya terkait dengan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, relatifly pandangan mereka itu terbelah. Tetapi terhadap performa institusi keuangan kurang lebih cukup baik hasilnya. Tetapi untuk institusi-institusi core dari demokrasi ya, seperti DPR, DPRD, dan partai politik, itu cenderung pandangan mereka terhadap institusi-institusi politik core ini negatif gitu ya, di atas 60% mereka memandang negatif. Bahkan untuk DPR pandangannya 79% negatif gitu. Nah, pandangan atas gerakan mahasiswa ke depan saya kira mereka menempatkan bahwa gerakan mahasiswa itu harus memainkan perannya di 3 layer ya. Pertama sebagai instrumen pengawas kekuasaan, di situ disampaikan tentang check and balances ya. Kemudian juga yang kedua bahwa peranan gerakan mahasiswa itu selalu penting di level nasional maupun di level lokal, dan tentu yang juga tidak kalah menarik adalah temuan tentang bahwa mahasiswa menempatkan dirinya tidak lebih istimewa dari gerakan-gerakan lain, tetapi bagian yang tidak terpisahkan mungkin dari gerakan-gerakan lain seperti gerakan buruh, gerakan petani. Nah, ini kita bisa melihat ke depan misalnya kejadian yang baru kita alami di beberapa waktu yang lalu ya, ketika isu reformasi di korupsi misalnya ya, yang ditiupkan oleh gerakan mahasiswa yang memprotes misalnya waktu itu undang-undang ormas dan undang-undang revisi undang-undang KPK ya. Ini bertepatan dengan protes masyarakat terhadap undang-undang Omnibus Law gitu ya.
Nah, ini menjadi diskusi yang menarik karena bagaimana kemudian kerjasama ataupun aliansi di antara gerakan-gerakan yang berbeda itu bisa muncul dan kemudian berkembang menjadi kelompok penekan yang efektif terhadap kekuasaan ya. Nah, ini ke depan mungkin bisa dilihat lagi secara lebih mendalam konteks bagaimana gerakan mahasiswa menempatkan dirinya dari gerakan-gerakan sosial yang lain. Nah, mungkin beberapa poin yang menurut saya cukup bisa potensial dikembangkan, terutama soal cross tab ya. Cross tab ini menurut saya akan bisa menjadi satu solusi untuk membuat riset ini lebih bunyi gitu ya, lebih punya preposisi ataupun hipotesis yang cukup menarik untuk dikembangkan misalnya ya. Misalnya contoh-contoh tentang latar belakang sosial ya. Apakah misalnya kalangan mahasiswa yang golongan ekonominya lebih baik gitu ya, punya pandangan yang lebih liberal atau sebaliknya lebih konservatif ya. Apakah mahasiswa yang berlatar belakang urban, tinggal di perkotaan, itu punya pandangan yang lebih liberal atau lebih konservatif ya. Kemudian bagaimana pandangan-pandangan konservatif terhadap agama bisa berdampingan dengan pandangan-pandangan liberal yang pro demokrasi ya. Ini juga satu fenomena yang menarik karena di satu sisi saya menemukan dari data-data yang disampaikan itu kan pandangan tentang peranan agama di kalangan masyarakat itu cukup terbelah gitu ya. Mereka masih memandang penting agama, kemudian mereka masih memandang juga negara itu harus menjamin ya urusan-urusan keagamaan. Jadi konteks demokrasi yang berkembang ya, dukungan terhadap demokrasi itu juga diiringi dengan pandangan-pandangan yang tidak sekuler dalam tanda petik ya terhadap eh, pengelolaan negara. Ini kan jadi satu tesis yang menarik karena kita masyarakat Muslim yang cukup mayoritas di Indonesia ya dan apakah ini menunjukkan tesis tentang berdampingannya Islam dengan demokrasi itu masih tetap bertahan atau sebaliknya ya, kita belum tahu nih, perlu ada riset kualitatif mungkin yang lebih mendalam. Kemudian kenapa konservatisme atau dalam konteks ini pandangan yang tidak sekuler terhadap pengelolaan negara masih cukup kuat berkembang di kalangan mahasiswa dan mengapa juga pandangan atas sentimen anti partai atau anti politik praktis juga masih cukup kuat berkembang di kalangan mahasiswa. Ini poin-poin yang menurut saya ke depan bisa dikembangkan baik dari existing data yang ada ataupun mungkin riset-riset lanjutan yang memerlukan eksplorasi dari pendekatan kualitatif, saya kira akan menghasilkan sebuah riset yang cukup menarik karena kita tahu bahwa riset tentang gerakan mahasiswa ini sangat minim ya, sangat sangat kurang dari perspektif ilmu politik, masih masih sangat terbatas. Jadi kalau ini dikembangkan menjadi sebuah tesis ataupun artikel yang bersifat ilmiah, tentu akan punya kontribusi yang sangat besar dalam studi tentang politik Indonesia. Nah, memang saya coba tempatkan juga beberapa fenomena belakangan yang muncul ya terkait gerakan mahasiswa, agak berbeda dengan gerakan mahasiswa di era sebelumnya. Ya, banyak sekali di masa reformasi itu gerakan mahasiswa itu yang punya kecenderungan ya memberikan dukungan terhadap elit misalnya ya. Ini yang terjadi walaupun kita nggak bisa pukul rata ya, tetapi beberapa kecenderungan dukungan-dukungan gerakan-gerakan mahasiswa itu sangat ditentukan oleh bagaimana rejim itu mempersepsikan dirinya secara ideologis ya. Misalnya kalau Habibie waktu berkuasa kebanyakan protes-protes dari gerakan mahasiswa datang dari kelompok yang nasionalis atau yang sekuler ya, yang liberal. Ketika Gus Dur berkuasa, banyak protes dari kalangan yang lebih mengidentifikasi sebagai mahasiswa Muslim. Ketika Mega berkuasa, balik lagi seperti di eranya Gus Dur gitu ya, kalangan Muslim Muslim yang modernis mungkin ya, banyak melakukan protes. SBY juga demikian ya, sama mengulang dengan
pola yang kurang lebih sama, banyak dukungan dari kalangan kelompok gerakan mahasiswa Muslim, tapi juga tentangan dari kelompok liberal ataupun nasionalis ataupun radikal ya. Jokowi juga kurang lebih sama ya dengan pola-pola yang seperti ini. Walaupun belakangan mungkin protes-protes terhadap Jokowi tidak lagi terbatas pada kalangan-kalangan yang diidentifikasi sebagai gerakan mahasiswa Muslim, tapi ini menjadi satu pertanyaan yang menarik ke depan. Apakah memang betul bahwa gerakan mahasiswa ataupun ekspresi aktivisme mahasiswa itu sangat ditentukan oleh corak rejim dan juga ideologi dalam tanda petik ya yang dianut oleh rejim gitu ya. Karena pasca Orde Baru ini kan gerakan mahasiswanya cukup berbeda ya dengan periode sebelumnya, punya 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 sentuhan yang berbeda karena kalau kita ngelihat dari gerakan-gerakan yang muncul belakangan itu tidak lahir dari situasi yang betul-betul kritikal gitu ya, seperti generasi gerakan mahasiswa tahun 98 gitu. Tidak adanya otoritarianisme yang kasat mata, yang terbuka, yang blatan gitu ya, sehingga tantangannya juga cukup besar ya. Apakah misalnya dilihat dari, saya nggak tahu apakah ini berkaitan nanti konteks sosial politik ini dengan pandangan-pandangan yang tadi dikemukakan terhadap rejim ya. Jadi splitting perception terhadap rejim itu sangat mungkin juga ditentukan oleh konteks situasi yang seperti ini juga ya. Ada constraint, ada structural factors yang berpengaruh juga terhadap pandangan-pandangan tersebut ya. Nah kita tahu bahwa pasca Orde Baru itu tidak ada musuh bersama relatifly ya bagi kelompok mahasiswa. Kemudian juga interaksi dengan kelompok-kelompok mahasiswa dari generasi sebelumnya juga tidak terlalu intens gitu ya. Polarisasi politik kita tahu bahwa di pemilu 2 pilpres terakhir itu polarisasi politiknya sangat kuat dan apakah ini mungkin mempengaruhi juga corak gerakan mahasiswa, kemudian wajah otoritarianisme itu juga menampilkan diri tidak dalam konteks state saja, kita tahu ada oligarki, ada bentuk-bentuk orientasi oligarkis dan orientasi-orientasi otoritarian yang tidak hanya diproduksi oleh negara. Kemudian juga yang perkembangan tidak kalah menarik adalah soal media sosial menjadi lebih sangat terbuka gitu ya dengan adanya berbagai macam platform, berbagai macam kanal ya yang bisa mengekspresikan tuntutan publik, tuntutan gerakan mahasiswa di ruang publik gitu ya. Dan misalnya kalau kita lihat gerakan mahasiswa yang muncul terakhir ya terutama di Jakarta yang menurut beberapa kalangan eskalasinya itu hampir ya mendekati gerakan mahasiswa 98 dari sisi jumlah masanya gitu ya. Nah ini kan muncul ketika adanya kekosongan ya dari gerakan yang bersifat tengah karena biasanya gerakan-gerakan mahasiswa itu tadi ketika basisnya elite based loyalty lebih banyak isu-isu yang dikembangkan tuh isu-isu yang mungkin tidak menjadi isu bersama bagi kalangan mahasiswa gitu ya. Walaupun dari sisi isu yang dikemukakan di gerakan reformasi di korupsi itu lebih banyak isu-isu tentang kebebasan sipil gitu ya, tentang anti korupsi dan tentang anti oligarki gitu ya. Nah, cuman ada pendekatan baru kalau kita lihat gerakan mahasiswa di masa reformasi ini jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, mereka melakukan perlawanan dengan bentuk lunak yang dalam tanda petik ya, dengan menggunakan banyak sekali meme misalnya ya, sindiran-sindiran dan lain sebagainya, tentu agak berbeda nih dengan gerakan mahasiswa 98 yang lebih frontal, lebih eksplisit ya di dalam menyuarakan tuntutannya. Nah, ini yang disebut tadi zeitgeist tadi ya, mungkin jiwa zamannya berbeda dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, tentu karena kan generasi yang dilahirkan juga berbeda antara generasi X dan generasi yang sekarang gitu ya. Media sosial ini menjadi sangat efektif, cuman yang menarik juga ada glorifikasi persona aktivis mahasiswa, jadi banyak figur-figur mahasiswa yang baru ya, sementara kalau di 98 itu relatively ketika gerakan mahasiswanya muncul, figur-figur itu tidak terlalu menonjol. Sekarang aja kita tahu bahwa ada, oh ternyata aktivis 98 si ini. Tapi ketika gerakan mahasiswa di tahun 98 itu muncul, relatively tidak
memunculkan glorifikasi atas figur-figur tokoh gerakan mahasiswa gitu ya. Nah, cuman mungkin ya ada tantangan tidak adanya musuh bersama misalnya ya, tidak adanya perpecahan elit, tidak adanya krisis yang bersifat dari kondisi material seperti krisis ekonomi. Kemudian juga perluasan gerakan ini juga yang menjadi pertanyaan menarik ya ketika mereka memandang bahwa tadi di hasil data statistik mereka memiliki posisi yang sama dengan gerakan yang lainnya, tetapi dalam konteks empirik gitu ya, aliansi kerjasama dalam pembangunan isu dengan gerakan-gerakan yang lain itu tidak terjadi cukup kuat gitu ya, misalnya dengan kelompok buruh atau kelompok petani atau kelompok apapun gitu. Nah, jadi memang tantangan yang dihadapi oleh aktivisme mahasiswa ke depan ya menghindarkan diri dari perpecahan, menghindarkan diri dari pengkubuan berbasiskan figur elit gitu ya. Jadi sekat-sekat elit ini yang harus dikembangkan di dalam aktivisme mahasiswa sehingga mahasiswa lebih cenderung bisa memperluas isu-isu yang bisa mereka kembangkan sebagai basis tuntutannya. Misalnya kan isu yang sangat penting sekarang ya tentang anti korupsi, kebebasan sipil, anti oligarki, kesejahteraan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, pluralisme, tentang anggaran publik. Jadi saya kira itu yang penting kita lihat lagi ya dalam konteks isu-isu yang dikembangkan ke depan dalam konteks perkembangan tentang baik itu aktivisme mahasiswa dalam partisipasi politik ataupun gerakan mahasiswa ke depan. Mungkin itu beberapa poin di awal, Mas Fajar, Mas Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal. Oke, terima kasih Mas Panji. Jadi menarik sekali yang sudah disampaikan paparannya oleh Pak Fajar tadi terkait dengan ya temuan awal. Sebenarnya kalau mau di cross step juga bisa banyak yang bisa diambil ya, diartikan dari situ. Ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan terkait dengan riset mengenai aktivisme politik mahasiswa ini. Jadi sementara ini kan kita belum mendapatkan atau tidak memiliki kesempatan untuk memahami dengan lebih baik karakteristik mahasiswa itu ada perubahan nggak dari periode ke periode, dari tahun ke tahun. Yeah. Nah ini yang kemudian jadi catatan penting buat kita. Misalnya kalau periode dulu tahun 80-an yang bisa kuliah itu kan dengan latar belakang seperti apa? Karena secara panjang kalangan intelektual terdidik itu atau kalangan pelajar itu kan hanya didominasi oleh kalangan aristokrat di era awal kemerdekaan dulu, kemudian mulai muncul dari kelompok atau kelas menengah atas. Nah, tetapi dalam paling tidak 15 tahun terakhir ini kita bisa mengidentifikasi ada diversitas di situ. Misalnya kalau di sisi tempat tinggal, misalnya lingkungan tempat tinggal, itu mereka juga memiliki variasi ya, mulai dari keluarga pegawai, kemudian kelas menengah terutama yang tinggal di perumahan umum. Kemudian lokasi tempat tinggal juga desa kecamatan itu sudah menjadi lebih maju lagi, kemudian kota provinsi, kota kabupaten. Nah, dari deskripsi demografis yang sudah disampaikan tadi, memang kita lebih melihat situasi yang kemudian sangat berbeda dengan misalnya 30 atau 40 tahun yang lalu. Dan apakah ini kemudian memberikan implikasi terhadap perubahan orientasi sosial politik dari mahasiswa itu, saya kira terlihat jelas ketika temuan mengenai identitas dari sosiologis, kemudian karakteristik ideologis dari mahasiswa itu ketika ditanyakan sudah mengerucut pada misalnya mengapa liberalisme itu kemudian tinggi, ya. Tetapi di saat yang sama mereka juga masih menganggap agama itu
menjadi faktor yang juga signifikan atau penting dan menjadi bagian dari orientasi sosial politik mereka. Nah, ini kan ada hal yang ingin atau perlu didalami lagi terkait dengan hal tersebut. Apakah ada keterputusan pemahaman mengenai gagasan liberalisme atau liberal dalam kategori seperti apa? Kalau saya gaya hidupnya liberal, tetapi kalau saya kemudian pulang atau menemukan identitas diri saya kembali pada menjadi figur yang religius seperti itu. Nah, dari sisi demografis, kemudian intensi mereka secara ideologis, kemudian pandangan-pandangan politik mereka, tampak ada pergeseran yang cukup signifikan, ya, cukup signifikan. Apakah ini kemudian mengarah pada terbentuknya model bahwa gerakan mahasiswa itu kemudian sangat didasari oleh yang namanya ideologi, pertimbangan ideologi, daripada sekedar mereka menjadi klien dari para elit former atau mantan mahasiswa yang kemudian jadi politisi. Nah, ada kecenderungan memang bahwa gerakan mahasiswa ini, terutama pasca reformasi, ya, ini isu-isunya itu isu-isu yang kemudian berjalan atau bersifat secara sporadis dan sangat kental ikatan loyalitas dengan mantan senior-senior mereka yang ada di dalam politik. Sehingga gerakan mahasiswa di satu sisi kerap dilabeli, ditunggangi oleh kepentingan politik karena memang kalau kita melihat organisasi ekstra kampus itu memiliki direction atau memiliki kedekatan tertentu dengan mantan-mantan elit organisasi mahasiswa itu yang sekarang menjadi politisi. Nah, ini yang kemudian banyak dilakukan oleh beberapa kalangan bahwa gerakan mahasiswa bisa di-request dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat apa yang mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam isu-isu besar seperti Omnibus Law, kemudian soal KPK, SIF KPK, dan yang lain-lain, kecenderungan atau kekhawatiran seperti itu nyaris terbantahkan. Artinya mereka memiliki independensi di dalam menentukan sikap dan menyikapi isu-isu publik. Makanya ketika ada temuan sejauh mana keterlibatan mereka di dalam perdebatan publik, nah ini agak tidak selaras ya dengan partisipasi mereka di dalam perdebatan publik. Kalau kita lihat partisipasi dalam perdebatan publik yang berpartisipasi hanya 31%, sementara sisanya lebih banyak lagi tidak atau memilih tidak ikut terlibat dalam perdebatan publik. Artinya ini juga sangat terkait dengan proses di dalam partisipasi di dalam politik elektoral yang menjawab ya 27%. Artinya kalau melihat ini tingkat keterlibatan atau partisipasi mereka dalam perdebatan publik lebih tinggi daripada politik elektoral, sehingga kalau di breakdown lagi sejauh mana mereka terlibat di dalam perdebatan publik, ada banyak fakta yang kemudian disampaikan oleh penelitian ini. Misalnya mereka bersikap kritis terhadap kebijakan, mereka menggunakan media sosial, menulis dengan identitasnya atau tidak. Nah, ini kan sangat bervariasi sekali. Tetapi dari model keterlibatan mereka di dalam politik elektoral yang masih sangat rendah. Nah, sementara di dalam partisipasi perdebatan publik mereka lumayan tinggi, ini bisa menggambarkan bahwa mahasiswa akan bergerak secara langsung melalui demonstrasi dan sebagainya, karena itu merupakan hal yang lebih disukai daripada perdebatan di dalam publik yang lain melalui tulisan dan sebagainya. Maka kita bisa melihat konteks independensi ini masih relevan ketika bicara soal aktivisme dan arah gerakan politik dari mahasiswa sendiri. Nah, kemudian penilaian-penilaian yang lain saya kira sudah disampaikan juga, misalnya di dalam penilaian terhadap rezim politik dalam 10 tahun terakhir itu memang seperti disampaikan oleh Mas Panji tadi memang tidak jauh berbeda dengan apa yang diberikan atau penilaian yang diberikan oleh masyarakat secara luas. Makanya ini kemudian menjadi penting juga bahwa pemilihan isu dan sebagainya itu terikat langsung dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Nah, itu juga terwakili oleh mahasiswa itu sendiri.
Dan secara umum saya kira masukan dari Mas Panji tadi akan memperdalam kajian awal kita itu sehingga banyak temuan-temuan nanti yang bisa dielaborasi. Dan dataset ini akan kita open sehingga semua orang bisa mengakses, bisa menganalisis, menganalisis sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena ada banyak variabel di situ yang bisa digali lebih lanjut. Saya kira itu, Pak Fajar. Terima kasih banyak. Ya, jadi seperti yang disampaikan Mas Panji, kita punya banyak ruang sebenarnya untuk melihat sikap, pandangan maupun pilihan-pilihan aktivisme mahasiswa untuk saat ini. Terutama misal 3 atau 4 tahun yang lalu ketika ada wacana bahwa masa kuliah itu diperpendek jadi 5 tahun, itu kemudian juga jadi khawatiran bahwa mahasiswa pada akhirnya tidak lagi tertarik untuk ikut berorganisasi atau bahkan melakukan gerakan-gerakan karena yang mereka tuntut adalah langsung lulus, langsung kerja. Nah, barangkali hal-hal seperti itu juga perlu kita lihat ya, apalagi tadi latar belakangnya banyak dari kelas menengah dan struktur kelas menengah di Indonesia memang cukup tinggi. Apakah kemudian menjadi mahasiswa itu sekedar sebagai batu lompatan saja untuk melanjutkan hidup, kemudian mencari karir dan lain sebagainya. Apalagi desain pendidikan tinggi juga itu lebih mengarahkan pada bagaimana mahasiswa bisa terserap oleh pasar. Nah, hal-hal seperti itu juga mungkin kita perlu cek juga apakah desain pendidikan di perguruan tinggi atau desain pendidikan nasional perguruan tinggi itu juga memberikan pengaruh pada ketertarikan mahasiswa terhadap aktivisme atau aktivitas-aktivitas berorganisasi yang lain. Sekalipun juga kita juga perlu melihat juga organisasi internal kampus ini juga makin lama juga makin ini dibentuk dalam tanda kutip seperti profesional begitu, sehingga mereka ngejar target pelaksanaan kegiatan mereka yang kemudian sudah dibuat di program kerja mereka. Jadi itu kemudian menjadikan mahasiswa seolah-olah ini melaksanakan tugas mereka di organisasi, di BEM, di HIMA itu ya bagian dari latihan sebagai profesional begitu. Jadi ini juga perlu dilihat juga apakah kemudian ketertarikan mereka untuk ikut dalam gerakan-gerakan seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Panji tadi, karakter gerakan di masa lalu itu apakah juga berpengaruh. Karena kalau sekedar saya tanya ke mahasiswa-mahasiswa saya, ya pikiran mereka simpel, segera lulus, kerja begitu, sehingga ini kan kemudian menjadikan mereka mahasiswa FISIP mungkin itu juga nggak tertarik lebih banyak ke dalam organisasi mahasiswa. Jadi ada banyak hal lagi yang bisa dieksplorasi. Mudah-mudahan riset ini juga mampu membawa ini juga ketertarikan bagi peneliti-peneliti politik yang lain juga untuk meneliti tentang aktivisme mahasiswa pasca reformasi ini. Jadi saya kalau kami lihat 10 tahun terakhir ya memang belum ada yang secara komprehensif melihat aktivisme mahasiswa secara luas begitu dengan data-data yang kuantitatif. Tapi kalau deskripsi tentang gerakan-gerakan itu saya kira itu sudah cukup banyak lah model-model gerakan mahasiswa. Tapi kan ini yang perlu dilihat adalah pada partisipasi yang lebih luas lagi. Nah, itu yang mungkin juga bisa dikembangkan dan kami berharap ada peneliti-peneliti politik khususnya yang kemudian juga memberi perhatian terhadap gerakan mahasiswa atau aktivisme mahasiswa pasca reformasi. Itu. Mas Panji ada tambahan? Ya, saya kira sih saya melihatnya kurang lebih sama ya dengan Mas Fajar tadi, Mas Faisal juga ya. Memang dari dataset ini yang pertama memang sayang aja kalau nggak dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Artinya sudah ada dataset yang cukup representatif mengambil populasi ya, N-nya cukup besar, kemudian sebarannya cukup cukup distributif juga gitu ya. Jadi dengan cross tab itu mungkin data-data yang ada itu bisa lebih bunyi gitu ya. Saya sih masih tertarik misalnya tadi ya soal sebetulnya konservatisme kalau dikatakan konservatisme ya atau pandangan tentang ideologi konservatif baik itu dalam agama ataupun dalam konteks politik itu berkembangnya kebanyakan di perekonomian mana nih misalnya kan kayak gitu. Apakah memang dari
kelas bawah atau memang dari kelas atas misalnya ya. Kemudian juga kalau kita ngomong soal berjalannya pandangan-pandangan yang konservatif tentang agama, tetapi juga di sisi lain dia mendukung ya pandangan-pandangan tentang demokrasi dan kebebasan, itu juga sesuatu yang mungkin bisa digali lebih dalam lagi. Jadi poinnya di situ, dan kemudian ini kan bisa kita jadikan semacam baseline ya, baseline evidence ataupun baseline data ketika mau ngomong misalnya, oh cerak gerakan mahasiswa sekarang itu misalnya tidak lagi menekankan pada isu-isu yang isu-isu yang lintas kelas misalnya, ya kan? Apakah misalnya gerakan mahasiswa sekarang lebih terbatas pada isu-isu kelas menengah? Kelas menengah itu kan isunya ya kebebasan sipil, anti korupsi gitu ya. Tetapi kenapa tidak mendorong misalnya isu-isu terkait dengan misalnya tadi ya kesejahteraan ya, isu-isu tentang ketimpangan ekonomi gitu ya, isu tentang misalnya kalau dalam konteks lintas gerakan ke gerakan buruh atau petani ini ngomongin soal upah pekerja gitu ya. Nah, itu kan sesuatu fenomena yang menarik karena misalnya bisa kita lihat kemudian bahwa gerakan mahasiswa pasca reformasi itu agak berbeda dengan advokasi ataupun gerakan mahasiswa di tahun 80-an yang banyak terlibat di dalam aktivisme sosial yang mengedepankan isu-isu yang bernuansa sosial gitu ya, tidak terbatas pada isu-isu kelas menengah gitu. Nah, itu saya kira akan jadi sesuatu yang menarik kontribusinya dalam konteks studi politik, ya, termasuk misalnya sikap mereka terhadap rejim yang saya masih penasaran tuh soal pandangan mahasiswa. Misalnya kalau di cross tab Anda pendukung siapa misalnya kan, kalau dalam pemilu Anda pilih partai mana, Anda mendukung presiden calon presiden yang mana, itu kan akan jadi sesuatu yang menarik dikaitkan dengan kekritisan apakah betul elite based loyalty yang kita tadi coba diskusikan itu ya juga dialami oleh kalangan mahasiswa ya. Apalagi kalau misalnya ada identifikasi organisasi kemahasiswaan misalnya yang HMI, PMII itu sebetulnya bagaimana tingkat approval rate-nya terhadap rejim misalnya. Apakah kalau dari kalangan PMII misalnya approval rate-nya cukup tinggi gitu ya dibandingkan dengan orang-orang dari kalangan kami misalnya. Nah, jadi elite based loyalty bisa kita cross step terhadap pandangan ideologi juga gitu kan. Misalnya persepsi terhadap pemerintahan Pak Jokowi sekarang apakah mereka dipersepsi sebagai mewakili kelompok nasionalis sekuler gitu ya. Yang kemudian asumsinya ya hipotesisnya kan kalau kekuasaan itu dikuasai oleh kelompok sekuler nasionalis maka kelompok-kelompok yang berasosiasi dengan organisasi keislaman bisa jadi punya pandangan yang lebih kritis gitu ya. Nah, cross-step seperti ini menurut saya bisa akan membuat riset ini punya nilai yang lebih signifikan gitu loh, Mas Fajar. Itu sih mungkin ya. Mas Faisal, ada tambahan, Mas? Dari saya cukup, Mas Fajar. Oke, saya kira itu diskusi kita hari ini. Intinya ya ini masih kajian awal begitu. Teman-teman peneliti yang lain, ya baik dari peneliti profesional, dosen, atau mahasiswa mungkin bisa mengembangkan kajian ini lebih lanjut dengan berbagai macam dimensi seperti yang disinggung Mas Panji tadi. Mungkin kita juga bisa ngecek khusus ke aktivis yang ikut organisasi mahasiswa ekstra kampus ya, AMI, PMI, GMNI, motif mereka gabung itu apa, kemudian pernah terlibat dalam gerakan juga enggak yang itu mungkin di bawah Cipayung atau apa begitu, persepsi mereka terhadap teman mereka yang berbeda bendera itu bagaimana, terhadap rezim bagaimana. Saya kira juga banyak hal yang bisa dieksplorasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ini di Malang cukup menarik 2 tahun yang lalu sebelum pandemi ketika rame-ramenya Omnibus Law itu mahasiswa saya itu pernah mau berangkat dari kampus ikut demo dan mereka berangkat parsial. Saya tanya, kalian demo
kok nggak pakai alma mater? Iya Pak, pakai baju hitam-hitam. Kenapa kok pakai baju hitam-hitam? Disuruh panitianya Pak. Jadi cara mereka memahami demonstrasi itu pun juga sebenarnya beberapa dari mereka juga nggak cukup paham juga. Nah ini ada ruang yang sebenarnya bisa dieksplorasi. Ternyata mereka terlibat dalam gerakan itu karena lewat media sosial. Jadi rame di media sosial, terus kemudian ada pengumuman aksi di mana mereka join di situ. Yang itu ini bisa dilihat positif, bisa dilihat negatif. Positif artinya mereka punya ketertarikan terhadap isu-isu publik. Negatif karena model gerakan mereka pada akhirnya tidak terkoordinir seperti gerakan-gerakan di masa lalu. Jadi sangat cair atau apa. Nah itu mungkin juga bisa dikembangkan oleh teman-teman peneliti, dosen, serta mahasiswa yang punya minat terhadap aktivisme mahasiswa. Saya kira itu diskusi kita hari ini. Diskusi ini adalah hasil kerjasama antara Program Studi Ilmu Politik dengan Consortium for Indonesian Political Research, CIPR. Nanti bakal ada diskusi-diskusi yang lain juga, baik di CIPR maupun di Ilmu Politik Brawijaya. Saya akhiri, terima kasih Mas Panji dan Mas Faisal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Mas Fajar.